Ya, sedangkan di dalam agama Islam, Anda itu juga hidup di bawah kendali, di bawah dikuasai, tapi yang menguasai, yang mengendalikan tuh Muhammad. Makanya umat muslim itu ngikutin Muhammad. Muhammad berjenggot, dia berjenggot. Muhammad istrinya banyak, dia istrinya banyak. Muhammad pakai calak, dia pakai calak. Muhammad jidatnya hitam, dia ikut-ikutan jidatnya hitam. Sedangkan kekristenan tidak bicara itu. Iya, ada yang pakai cadar, padahal itu budaya Arab, bukan budaya Indonesia. Menutup aurat katanya, padahal itu budaya Arab. Kita di Indonesia. Iya, jadi maksudnya begini, biar kita tidak melebar kemana-mana. Yang saya ingin sampaikan begini, kamu kan tadi berkata bagaimana cara kita itu terkoneksi lah mungkin bahasanya, tapi bahasamu tadi adalah menyatu, betul nggak? Iya. Menyatu dengan Tuhan. Nah itu sebenarnya ada, itu ajaran Kristen seperti itu. Jadi di dalam Kristen itu bahwa manusia ini itu merupakan bait Tuhan yang sejati. Tahu bait nggak? Itu kan aku bahasa Jawa itu pas di pesantren itu Pak Ustadznya bilang yen Allah wis manjing ning awakmu apa wae bakal iso ketuku. Iya, maksudnya begini. Kalau di dalam kekristenan, tubuh kita ini adalah rumah Tuhan yang sejati atau bait Tuhan yang sejati. Makanya supaya Tuhan itu tinggal di diri kita. Bagaimana? Yaitu rohnya itu tinggal di hati kita. Supaya roh itu mengendalikan diri kita, begitu. Itu dalam ajaran Kristen. Ya tapi kan. Kalau dalam ajaran agama Islam, bukan, rumah Tuhan ada di Arab, jauh. Kalau dalam agama Kristen, rumah Tuhan yang sejati itu adalah hati kita sendiri. Iya betul. Emang di hati. Tapi itu nggak ada kalau konsep kita seperti sholat, konsep seperti itu nggak ada dalam agama Islam. Kalau aku ada. Di mana? Kalau yang maksudnya itu kayak kita melakukan sholat itu kan kita fokus ke hati, bukan fokus ke sajadah atau ke apa. Nanti itu sama saja kita menyembah berhala. Dalam agama Islam itu kalau sholat, Anda harus memperhatikan gerakan-gerakan. Kamu termasuk yang begini atau yang begini? Nah, ada juga yang begini kan? Ada juga yang di depan begini, betul kan? Iya. Iya, beda-beda. Coba, kenapa ngadep Allah harus begini? Bingung pasti kan? Makanya saya cuma pesan sama kamu begini Purwanti. Ketika kamu melakukan itu, kamu itu melakukan hal yang tidak berguna dan sia-sia. Coba apa gunanya kamu kalau begini? Gunanya apa saya tanya? Berdiri itu sama dengan apa ya? Aku lupa weh. Iya. Kadang-kadang posisi kakimu juga harus ya begitu apa duduk tahiyat itu. Iya. Ya. Kenapa harus begitu duduknya? Sampai sekarang orang Muslim nggak bisa jawab itu. Itu yang disebut dengan ritualisme, ritual, kegiatan-kegiatan fisik ritual. Padahal di dalam agama Kristen bukan seperti itu. Datang kepada Tuhan itu bukan gerak-gerakin kayak gerakan-gerakan begitu. Seperti itu. Ya itulah Purwanti intinya. Ya mungkin kamu baru nonton channel saya rasa dikit ya. Kalau kamu sudah sering nonton channel saya pastikan kamu pasti tidak seperti ini lagi. Ya, saya berharap sama kamu meresapi atau bila perlu lihat konten-konten saya yang lain begitu. Karena kalau kamu di dalam agama Islam itu, kamu itu dijanjikan oleh Allah perempuan-perempuan yang berpayudara besar. Itulah yang akan diberikan kepadamu sebagai hadiah. Kok gitu? Loh, memang itu ayat Al-Quran.
Di dalam surat An-Naba ayat yang ke-33 dikatakan bahwa pahala bagi orang-orang atau hadiah bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah gadis-gadis yang susunya besar. Malah Alhamdulillah ketawa. dong. Gimana? Ya alhamdulillah. Buat apa kamu? Ya kan udah gede. Gimana? aduh, gawat. Aduh. Oke lah, saya rasa gini aja lah Purwanti. Cobalah kamu renung-renungkan dulu ya. Nanti kalau kamu sudah renung-renungkan, sudah bagus nanti kamu merenungkannya, kamu bisa naik lagi Ini ke sini. takut temanku lihat aku. Takut temanmu lihat, maksudnya gimana? Temen di TikTok ini kan banyak. Teman-temanmu banyak yang Kristen. Ada. Ya, Aku lihat di saya absen gini. di situ ada. Iya, maksud saya begini, Purwanti. Kamu renungkan perkataan saya. Jangan terlalu banyak nanti. Nanti kalau terlalu banyak, nanti kamu jadi nggak ada satupun yang kamu ingat. Dari yang sudah saya utarakan situ sajalah. Kamu renung-renungkan. Begitu ya? Baca, iya. Oke, baiklah kalau begitu. Selamat siang. Kita turunkan ya. Ya, assalamualaikum. Nggak boleh mengucapkan assalamualaikum kepada non-muslim. Boleh kan mendoakan semoga kamu selamat. Oke lah, baik. Saya turunkan dulu. Selamat siang ya.